Audio Apakah Itu Ahmadiyah? Oleh Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Penerbit Jemaat Islam Ahmadiyah Malaysia 1995. Sepatah kata dari Amir. Seluruh bangsa di dunia ini sedang berlumba-lumba untuk mencapai kejayaan di dalam segala bidang yang dihadapi oleh manusia. Tetapi semua usahanya didasarkan di atas fikiran yang mereka menganggap itulah jalan yang baik bagi bangsanya. Maka oleh kerana itu, ada kalanya usaha mereka tidak membawa kebaikan bagi bangsanya, bahkan membinasakan bangsanya. Umat Islam juga tidak ketinggalan di dalam perkara ini. Tetapi apa yang kita saksikan, umat Islam tidak mencapai kejayaannya. Bahkan umat Islam semakin hari semakin mundur. Bahkan kita perhatikan umat Islam menandatangan kepada bangsa-bangsa lain untuk diselamatkan. Semua umat Islam tahu bahawa Al-Quran adalah firman ilahi Rabbi, dan di dalam Al-Quran Allah SWT membuat bermacam-macam janji kepada Rasul Muhammad SAW, dan janji-janji itu Allah SWT sempurnakan satu persatu, disaksikan oleh baginda Rasul dan para sahabat, bahkan oleh orang-orang Badui kafir dan musyrik. Janji-janji Allah SWT masih utuh termaktub di dalam Al-Quran, dan janji-janji ini akan disempurnakan oleh Allah SWT kedua kalinya, apabila umat Islam bersikap seperti yang diperlihatkan oleh baginda Rasul dan para sahabat, dan memahami dengan sebenar-benarnya ajaran Islam yang diterangkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Allah SWT dengan tegas berfirman, "Aku menciptakan manusia, baik manusia umum atau manusia yang cerdik pandai, atau kaya raya, atau pembesar negara dan bangsa. Tujuanku ialah supaya mereka memuliakan, membesarkan dan menyampaikan kekuasaanku kepada seluruh manusia di bumi yang kuciptakan bagi mereka." Maksudnya bukan untuk bergaduh dan berperang, bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Buku yang kami persembahkan ini adalah sebuah buku yang akan memimpin para pembaca kepada ajaran Islam yang sejati. Apa yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dan dengan ajaran sejati ini, kita akan dapat menyuruh manusia di dunia ini, yang mana Jemaat Islam Ahmadiyah telah memulainya pada tahun 1889. Selamat membaca, dan fahamilah perkara yang sangat-sangat diperlukan oleh manusia di dunia di zaman ini. Sekian wassalam yang lemah, Amir Jemaat Islam Ahmadiyah Malaysia, Kuala Lumpur, Januari 1995. Apakah itu Ahmadiyah? Dan dengan maksud apa didirikan? Pertanyaan di atas timbul dalam hati kebanyakan orang yang mengenal maupun yang belum mengenal gerakan Ahmadiyah. Penyelidikan orang-orang yang mengenal Ahmadiyah agak mendalam, sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan orang-orang masih asing terhadapnya dangkal sekali. Disebabkan oleh ketidaktahuan mereka, maka banyaklah soalan-soalan yang mereka timbulkan sendiri di dalam alam fikiran mereka, dan banyak juga mereka percayai hal-hal yang didesas-desuskan orang. Pertama-tama, saya bermaksud hendak memberikan penerangan kepada mereka yang tidak mengetahui dan masih asing terhadap Ahmadiyah, yang kerananya mereka mempunyai beraneka corak pengertian yang salah. Ahmadiyah bukanlah agama baru. Di antara orang-orang yang belum mengenal itu, terdapat beberapa orang yang mempunyai tanggapan bahawa orang-orang Ahmadi tidak mengakui kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dikatakannya bahwa Ahmadiyah itu adalah suatu agama baru. Orang-orang yang beranggapan demikian ialah mungkin oleh kerana dihasut orang lain, atau oleh kerana mereka mempunyai asosiasi fikiran demikian, bahawa Ahmadiyah adalah suatu agama baru, sedang tiap-tiap agama menghendaki suatu kalimah. Sebab itu mereka berpendapat bahawa orang Ahmadi pun mempunyai kalimah yang baru pula. Bahkan saya katakan atas pendapat mereka itu bahawa selain daripada Islam, tidak ada sebuah agama pun yang mempunyai kalimah syahadat. Sebagaimana halnya dengan kitabnya, demikian juga berkenaan dengan nabinya. Begitu pula keuniversalannya, Islam mempunyai kelebihan
dari agama-agama lain. Maka demikianlah halnya berkenaan dengan kalimahnya, dibandingkan dengan agama-agama lain ketara benar keistimewaannya. Tiap-tiap agama mempunyai kitab-kitabnya masing-masing, tetapi kecuali umat Islam, tidak ada umat lain yang mendapat kalamullah. Perkataan kitab bererti hanya karangan, kewajipan-kewajipan dan hukum-hukum. Akan tetapi dalam perkataan itu tidak tersimpul pengertian bahwa tiap-tiap perkataan yang tercantum di dalam karangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kitab kepunyaan umat Islam diberi nama kalamullah, yang berarti bahwa satu persatu dari perkataannya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya isi karangan dari kitab Nabi Musa alaihissalam adalah memang difirmankan Allah Ta'ala. Ajaran Nabi Isa alaihissalam yang dikemukakan beliau ke dunia adalah memang dari Allah Ta'ala. Tetapi semua kitab itu tidaklah memakai perkataan yang langsung diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jika orang yang gemar menelaah Taurat, Injil dan Quran sudi memperhatikan tulisan ini, maka 10 menit kemudian sesudah membacanya, ia akan mengambil kepastian bahwa isi karangan Taurat dan Injil itu memang sungguh dari Allah Ta'ala, tetapi kata-katanya bukanlah dari Allah Ta'ala. Demikian juga, ia akan memastikan pula bahwa isi karangan Al-Quran pun adalah dari Allah Ta'ala, dan tiap kata demi katanya adalah dari Allah Ta'ala juga. Atau katakanlah demikian, bahwa jikalau seseorang yang tidak mempercayai baik Al-Quran, Taurat maupun Injil membaca ketiga-tiga kitab itu satu persatu, masing-masing dalam waktu beberapa menit, maka pasti ia kemudian akan menyatakan bahwa meskipun pengemuka Taurat dan Injil mengatakan kedua kitab itu datang dari Allah, tetapi sekali-kali tidak akan mengatakan bahwa tiap-tiap perkataannya adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berkenaan dengan Al-Quran Karim, ia terpaksa akan mengakui bahwa isi pengemukaannya tidak saja mendakwakan isi karangan Quran itu dari Allah Ta'ala, bahkan juga ia akan mengakui bahwa tiap-tiap perkataan Quran itu memang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Itulah sebabnya, maka Quran Karim menamakan dirinya Kitabullah, bahkan Kalamullah juga. Akan tetapi Taurat dan Injil tidak menamakan dirinya Kalamullah, dan tidak pula Quran menyebutkannya demikian. Jadi Islam mempunyai suatu kelebihan dari agama-agama lain dalam hal inilah, bahwa kitab-kitab agama lain itu memang Kitabullah, tetapi bukan Kalamullah. Sedang kitab dari umat Islam bukan saja Kitabullah, bahkan juga Kalamullah. Demikian juga sumber dari segala agama berasal dari wujudnya para nabi. Tetapi tidak ada sebuah agama pun mengemukakan seorang nabinya yang mendakwakan dirinya datang untuk menerangkan hikmat tentang selok-belok agama dan selaku teladan yang sempurna bagi sekalian umat manusia. Agama Kristen yang terdekat zamannya dengan zaman Islam mengemukakan Al-Masih sebagai anak Allah, dengan kedudukan mana tidak memungkinkan kepada manusia mengikut jejaknya, sebab manusia tidak dapat menyamai Tuhan. Taurat tidak mengemukakan Nabi Musa alaihissalam sebagai teladan yang sempurna. Tidaklah pula Taurat dan Injil mengemukakan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam sebagai orang yang berwenang untuk menerangkan hikmat tentang selok-belok agama. Akan tetapi, mengenai Nabi Muhammad SAW, Al-Quran Karim berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 152, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, Nabi ini menerangkan kepada kamu hukum-hukum ilahi bersama hikmah-hikmahnya. Jadi, keunggulan Islam terletak dalam hal inilah, bahwa nabinya merupakan suri teladan bagi umatnya, dan tidaklah menyuruh tunduk kepada hukum-hukumnya dengan paksaan, melainkan manakala ia mengeluarkan sebuah hukum, maka hal itu dimaksudkan untuk memperkuat iman serta menambah semangat para pengikutnya. Ia pun menerangkan bahwa di dalam segala hukum perintahnya
tersembunyi faedah-faedah guna keutuhan agama, kesejahteraan orang-orang yang menjadikan pemeluknya dan untuk seluruh umat manusia. Begitu jugalah Islam mempunyai kelebihan dari agama-agama lain dalam ajarannya. Ajaran Islam merupakan amanat perdamaian dan kemajuan bagi segala lapisan masyarakat, besar, kecil, kaya, miskin, lelaki, perempuan, orang timur atau barat, lemah dan kuat, pemimpin dan rakyat jelata, majikan dan buruh, suami istri, orang tua dan anak, penjual dan pembeli, dan tangga dan musafir kelana. Ia tidak melakukan diskriminasi terhadap sesuatu golongan di dalam masyarakat atau umat manusia. Ia merupakan penyuluh bagi segala bangsa yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagaimana pandangan Allah yang bersifat alimul ghaib, mengetahui segala hal yang tak nampak oleh mata manusia, jatuh pada zarah debu di bawah batu sampai pula ke bintang-bintang yang berkilau-kilau di cakrawala. Begitulah ajaran Islam memenuhi segala keperluan orang yang semiskin-miskinnya dan selemah-lemahnya, dan juga melengkapi keperluan orang yang sekaya-kayanya dan sebesar-besarnya. Pendeknya, Islam bukanlah sebuah agama ciplakan dari agama-agama yang terdahulu, melainkan ia merupakan salah satu mata rantai dan agama-agama dan salah satu badan dari tata surya kerohanian. Tidak pula pada tempatnya kalau membandingkan salah satu hukumannya dengan agama-agama lain. Dalam hal penamaan agama, memang terdapat persamaan. Sebagaimana halnya batu bara dan intan secara kimiawi adalah tergolong sejenis, akan tetapi intan tetap bernama intan dan batu bara tetap bernama batu bara. Begitulah batu magmar dan batu kerikil secara kimiawi berjenis sama tetapi tetap satu sama lain berbeza. Jadi orang yang berpendapat bahawa kerana di dalam agama Islam terdapat kalimah, maka mungkin dalam agama lain pun ada juga. Tak lain sebab tidak tahunya belaka dan sebagai akibat daripada tidak menelaah Quran. Lebih jauh lagi, ada sementara orang yang mengemukakan kalimah La ilaha Ibrahim Khalilullah, La ilaha Musa Kalimullah, dan La ilaha Isa Ruhullah, dan mengatakan bahawa kalimah-kalimah tersebut merupakan kalimah-kalimah dari agama-agama yang terdahulu. Padahal di dalam Taurat, Injil, dan kesusastraan orang Kristen tak ada terdapat kalimah-kalimah tersebut. Di dalam kalangan umat Islam pada dewasa ini, sudah timbul ribuan macam keburukan. Tetapi apakah mereka telah melupakan kalimah mereka? Maka bagaimanakah dapat dikatakan bahawa orang-orang Kristen dan Yahudi sudah melupakan kalimah mereka? Seandainya mereka telah melupakan kalimah mereka dan kalimah itu telah hilang dari kitab-kitab mereka, maka siapakah yang memberitahukan bunyi kalimah-kalimah mereka kepada orang Islam? Pada hakikatnya, kecuali pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tak ada seorang Nabi pun yang memiliki kalimah. Di antara keistimewaan-keistimewaan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, terdapat sebuah keistimewaan pula, bahawa di antara para Nabi, hanya beliaulah yang menerima kalimah. Sebabnya ialah di dalam kalimah itu telah dipadukan menjadi satu. Penyataan kerasulan dan penyataan tauhid, sedangkan penyataan tauhid itu merupakan satu kebenaran yang abadi. Ia tak dapat hapus oleh kerana masa kenabian daripada Nabi yang terdahulu pada satu saat harus berakhir. Sebab itu Allah Ta'ala tidak mempersatukan namanya dengan nama dari salah seorang Nabi. Akan tetapi, kerana kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW akan berlanjut terus hingga hari kiamat, dan masa beliau tidak akan kunjung akhir. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mempersatukan kerasulan dan nama beliau bersama kalimat tauhid untuk menyebutkan kepada dunia bahawa seperti halnya La ilaha illallah tidak akan hapus, begitu juga Muhammadur Rasulullah. Yang menghairankan kita ialah orang-orang Yahudi tidak mengatakan bahawa Musa AS mempunyai kalimah. Orang-orang Kristen tidak mengatakan
bahwa Isa alaihissalam mempunyai kalimah. Tetapi umat Islam yang nabinya mempunyai kalimah yang khusus, yang Allah Ta'ala telah mencermelangkan nabinya dengan kalimah, yang dengan perantaraan kalimah telah diberi supremasi keunggulan di antara umat-umat yang lain. Mereka ini dengan dada terbuka begitu bersedia untuk membagikan kehormatan nabi mereka kepada nabi-nabi yang lain. Dan meskipun umat dari para nabi ini sendiri tidak mendakwakan suatu kalimat, tetapi mereka dari umat Islam itu tampil ke muka, mewakili umat-umat itu, membuat-buatkan kalimat sendiri dan mengemukakan bahwa kalimat agama Yahudi demikian bunyinya, dan umat Ibrahim begini, dan agama Kristen begitu. Kesimpulannya adalah, kalimah bagi tiap-tiap agama tidak menjadi keharusan. Jika sekiranya merupakan suatu keharusan, maka juga Ahmadiyah tiada dapat mempunyai kalimah yang baru. Sebab Ahmadiyah bukanlah merupakan suatu agama baru. Sebab Ahmadiyah hanya nama dari Islam. Ahmadiyah beriman kepada kalimat itu, seperti dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada dunia, yakni La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Orang-orang Ahmadi berpendapat bahwa pencipta dari alam sejagat semesta ini ialah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tak ada syarikatnya, yang tak ada tandingannya mengenai kebesaran dan kekuatannya. Dia itu Rabb yang menciptakan sesuatu dan menyempurnakannya dengan secara beransur. Rahman, Rahim, Malik Yaumiddin. Padanya terdapat segala sifat yang disebutkan oleh kitab suci Al-Quran. Dia bersih dari segala hal yang dinyatakan bersih oleh Al-Quran. Orang-orang Ahmadi berpendapat bahwa Muhammad bin Abdullah yang bersuku Quraisy dan bernegeri Mekah adalah Rasul dari Allah Ta'ala, dan kepada beliaulah diturunkan syariat yang penghabisan. Beliau dikirimkan bagi bangsa asing, bangsa Arab, bangsa berkulit putih dan yang berkulit hitam, seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Masa kenabian beliau akan berlaku. Semenjak pendakwaan kenabian beliau hingga seterusnya, selama dunia ini dihuni oleh setiap manusia. Tak ada orang-orang yang sudah cukup diberi pengertian-pengertian, tetapi ia tidak mau beriman kepada beliau, dapat terhindar dari seksa Tuhan. Tiap-tiap orang yang sudah mendengar nama beliau dan kepadanya dikemukakan segala argumentasi-argumentasi atau dalil-dalil tentang kebenaran beliau, terkena keharusan untuk beriman kepada beliau, dan tanpa keimanan kepada beliau, ia tidak berhak untuk memperoleh keselamatan. Dan kesucian yang sebenarnya dapat diperoleh hanyalah dengan mengikut jejak langkah beliau. Menyingkapkan tabir keraguan mengenai orang-orang Ahmadi. Kepercayaan Ahmadi tentang khataman nubuat. Beberapa orang dari kelompok orang-orang yang belum mengenal Ahmadiyah, seperti tersebut di atas, mempunyai tanggapan demikian, bahwa orang-orang Ahmadi tidak percaya kepada khataman nubuat dan tidak percaya kepada Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyin. Hal ini merupakan suatu kepalsuan dan sebagai ekor daripada ketidaktahuan juga. Apabila orang Ahmadi menyebut dirinya orang Islam dan beriman kepada kalimat syahadat, maka atas dasar apakah ia harus ingkar kepada khataman nubuat dan tidak percaya kepada Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyin? Allah Ta'ala dengan jelas berfirman di dalam Al-Quran Karim, surah Al-Ahzab ayat 41, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad bukanlah bapa dari salah seorang di antara orang laki-laki kamu, melainkan ia adalah Rasulullah dan khataman nabiyyin. Bagaimanakah orang yang mempercayai Quran Karim dapat mengingkari ayat ini? Tegasnya, orang-orang Ahmadi sekali-kali tidak beriktikad bahwa Rasulullah SAW, na'udzubillah, bukanlah khataman nabiyyin. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Ahmadi hanyalah demikian, bahwa makna tentang khataman nabiyyin yang dewasa ini popular di kalangan kaum muslimin itu
tidaklah sesuai dengan apa yang bermaksud oleh ayat tersebut. Dan begitu pula makna itu tidak menjelmakan kemuliaan dan keagungan beliau seperti kemuliaan dan keagungan yang diisyaratkan oleh ayat tersebut. Jemaat Ahmadiyah mengertikan khataman nabiyin sesuai dengan penggunaan umum dari bahasa Arab, dan hal mana diperkuat oleh ucapan-ucapan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan para sahabat lainnya. Dengan pengertian itu yang dikemukakan oleh Jemaat Ahmadiyah, keagungan Rasulullah SAW dan martabat beliau bertambah semarak lagi, dan terbuktilah olehnya ketinggian beliau dari seluruh umat manusia. Jadi orang-orang Ahmadi tidak mengingkari gagasan dari khataman nubuat, melainkan menolak arti khataman nubuat yang dewasa ini secara kesalahan telah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Sebab kalau orang mengingkari khataman nubuat, berarti ia kufur. Sedangkan dengan kurnia Allah, orang Ahmadi itu adalah muslim dan beranggapan bahwa satu-satunya jalan keselamatan ialah berjalan di atas real Islam. Dari orang-orang yang masih asing terhadap Ahmadiyah ini, terdapat beberapa orang yang beranggapan bahwa orang-orang Ahmadi tidak beriman kepada kitab suci Al-Quran dengan sepenuhnya, melainkan hanya percaya kepada beberapa juz saja. Hal itu terbukti ketika baru-baru ini di kota Quetta, puluhan orang menemui saya dan menyatakan bahwa kepada kami ulama-ulama mengatakan bahwa orang-orang Ahmadi tidak mempercayai seluruh isi Al-Quran. Ini pun satu tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang yang menaruh antipati terhadap Ahmadiyah. Ahmadiyah percaya bahwa Quran adalah sebuah kitab yang tidak akan mengalami perubahan-perubahan dan penghapusan-penghapusan. Ahmadiyah percaya dari huruf awal Bismillah sampai huruf terakhir Wan Nas, bahwasanya tiap-tiap huruf dan perkataannya adalah dari Allah Ta'ala dan menerimanya sebagai hal yang harus diamalkan. Tentang malaikat, dari antara orang-orang yang masih belum mengenal Ahmadiyah itu, ada yang menuduh bahwa orang-orang Ahmadi tidak percaya kepada adanya malaikat-malaikat dan syaitan. Tuduhan ini pun hanya bikin-bikinan belaka. Sebutan mengenai malaikat terdapat dalam Al-Quran. Demikian juga tentang syaitan. Bagaimanakah orang-orang Ahmadi dalam keadaan mengakui beriman kepada Quran Karim dapat mengingkari hal-hal yang disebutkan oleh Al-Quran Karim? Dengan kurnia Allah kami beriman sepenuh-penuhnya atas adanya malaikat-malaikat. Bahkan oleh sebab merekalah kami menerima berkat dari wujudnya Jemaat Ahmadiyah. Dan tidaklah kami ini beriman saja, bahkan juga kami berkeyakinan teguh bahwa berkat pertolongan Quran Karim kami dapat mengadakan hubungan dengan para malaikat, dan dari mereka ini kami dapat mempelajari ilmu-ilmu kerohanian. Penulis sendiri telah banyak mendapat berbagai-bagai ilmu kerohanian dari para malaikat. Segala peristiwa, satu malaikat telah mengajarkan kepada saya tafsir dari surah Fatihah. Semenjak saat itu hingga sekarang, begitu macam terbukanya rahasia erti dan makna dari surah Fatihah itu, sehingga tidak ada bandingannya. Saya mendakwakan bahwa seandainya ada seorang dari suatu agama atau sesuatu aliran yang dapat menguraikan masalah dari salah satu cabang ilmu kerohanian berdasarkan isi dari seluruh kitabnya, maka saya dengan kurnia Allah dapat mengupasnya hanya berdasarkan isi surat Fatihah saja. Sejak lama saya memajukan cebaran ini pada dunia, tetapi tidak ada muncul seorang pun yang menerima cebaran ini. Tentang bukti adanya Tuhan, bukti keesahan Tuhan, tauhid ilahi, pentingnya kenabian, ciri-ciri syariat yang sempurna, dan apa kepentingannya bagi umat manusia, doa, takdir, kebangkitan sesudah mati, neraka dan syurga, kesemuanya masalah ini sedemikian rupa terangnya dapat dihuraikan berdasarkan isi dari surat Fatihah, sehingga ribuan halaman keterangan yang diambil dari kitab-kitab lain pun tidak menjelaskan sejelas itu kepada manusia. Pendeknya, tentang keingkaran kepada wujud malaikat hendaknya tak perlu dipersoalkan lagi.
Tinggal lagi sekarang mengenai masalah syaitan. Syaitan adalah satu makhluk yang kotor. Untuk beriman kepadanya tak perlu dipersoalkan. Ya, kita mengetahui tentang wujudnya, ialah dalam Quran Karim. Dan kami mengakui adanya. Bahkan tidak saja mengakui, melainkan juga beranggapan bahwa Allah Ta'ala telah meletakkan kewajiban untuk mematahkan kekuatan syaitan dan menghapuskan kekuatan syaitan. Dalam mimpi pun saya melihat bahwa saya beradu bulat dengan syaitan. Dan dengan pertolongan Allah Ta'ala serta berkat kalimat tauhid, saya pun dapat mengalahkannya. Sekali peristiwa Allah Ta'ala pernah mengatakan kepada saya bahwa di dalam tugas yang dipikul oleh Allah kepada saya, syaitan dan anak-anaknya akan mengadakan bermacam-macam rintangan, dan engkau jangan menghiraukan rintangan-rintangan itu. Maka melangkahlah maju terus sambil mengucap dengan kurnia Allah dan rahimnya. Kemudian saya menuju arah ke jurusan mana Allah Ta'ala mengisyaratkan kepada saya, lalu terlihat oleh saya syaitan dan anak-anaknya mulai berusaha dengan bermacam-macam cara untuk mengancam dan menakut-nakuti. Di beberapa tempat nampak makhluk-makhluk dengan hanya kepala-kepalanya saja menghampiri dan mencoba menakut-nakuti saya. Beberapa tempat nampak pemandangan yang menyeramkan. Di beberapa tempat syaitan-syaitan itu berganti rupa seperti singa, seperti gajah, akan tetapi sesuai dengan perintah ilahi. Saya tidak mengacukan godaan-godaan mereka dan seraya menyebut dengan kurnia Allah dan rahimnya, saya melangkah terus. Apabila saya mengucapkan kalimat itu, saya nampak kosong. Tetapi sebentar kemudian datang lagi mereka dengan rupa dan bentuk yang baru. Dan dalam perlawanan kali ini, saya berhasil mengalahkan mereka. Hingga akhirnya mereka puntang-panting lari, meninggalkan gelenggal. Maka berdasarkan ru'yah mimpi inilah, saya sentiasa menulis di atas tulisan-tulisan saya yang penting-penting. Dengan kurnia Allah dan rahimnya, tegasnya kami beriman kepada malaikat, dan kami mengakui adanya wujud syaitan. Ada pula beberapa orang yang mengatakan bahwa orang-orang Ahmadi tidak percaya kepada mukjizat. Hal ini pun bertentangan dengan kenyataan. Jangan lagi terhadap mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kami percaya juga bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan mukjizat kepada para pengikut dari Nabi Muhammad SAW yang sejati. Quran Karim itu penuh berisi mukjizat-mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, dan hanyalah orang-orang yang mata rohaninya buta, sebuta-butanya dapat mengingkari kenyataan itu. Akhir bagian 1.